Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya, dan semoga sehat selalu. Ya. Pada kesempatan kali ini kita belajar lagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kelas 4, semester genap, pelajaran ke-8 dengan tema Mari berperilaku terpuji. Subtema yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu gemar membaca dan pantang menyerah. Ya. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami penjelasan dan ilmu yang akan kita pelajari bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan baik, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mulai untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Coba anak-anak bisa amati dan ceritakan gambar berikut. Apakah anak-anakku sudah bisa memahami tentang gambar ini? Silahkan bercerita dan juga diamati dengan baik. Kira-kira itu gambar tentang apa, di mana? Ya, pintar sekali. Yaitu gambar itu adalah anak-anak sedang membaca di dalam ruangan. Ruang apa kira-kira? Ya, ruang perpustakaan. Di mana di situ ada ibu guru yang mendampingi dan juga ada beberapa teman yang sedang membaca untuk belajar bersama ya. Nah, oke. Mari kita lanjut pada materi kali ini tentang gemar membaca yang sudah diawali dengan mengamati dan juga menceritakan gambar yang ada di video ini ya. Ya. Gemar membaca. Salah satu perilaku terpuji ya, perilaku terpuji yaitu perilaku yang baik sebagai seorang peserta didik. Yang pertama adalah memiliki sikap gemar membaca. Ini sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad ya, bahwa wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Inti dari ayat tersebut adalah memerintahkan kepada kita untuk melakukan membaca ya. Nah, membaca. Nah, ini merupakan bentuk isyarat kepada kita semua sebagai hamba Allah, makhluk Allah, sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran untuk menggunakannya dengan baik, yaitu dengan cara membaca. Pada saat ini mungkin cara kita membaca yaitu dengan membaca buku. Tetapi sebetulnya yang dimaksud di sini adalah membaca tidak hanya sekedar membaca buku ya. Karena pada awal-awalnya dahulu
yang namanya buku juga belum ada. Yang dibaca apa? Ya, yang dibaca adalah kejadian-kejadian alam, ya. Nah, kemudian ditulis. Nah, tulisan itu yang menjadi pengalaman untuk eh, eh, orang-orang di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Kita pun sama, ya. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan, pemikiran yang bagus, beliau-beliau juga membaca dengan alam. Ya, alam itu dibaca, dipelajari, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, ini kita mempelajari gambar membaca tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan juga untuk menambah keilmuan kita, ya. Nah, ini surat Al-Alaq yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini ayat pertama dan juga wahyu yang diterima pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Iqra artinya bacalah. Jadi perintah Allah bacalah menunjukkan pentingnya membaca dalam kehidupan. Kegiatan membaca tidak hanya terbatas pada tulisan saja, tetapi juga meliputi setiap peristiwa yang terjadi dalam diri manusia dan alam sekitar. Nah, ini tadi. Setiap penemuan atau alat atau sarana kehidupan biasanya ditemukan oleh orang-orang yang serius dan tekun membaca buku atau kejadian alam. Nah, ini Bapak berharap kepada anak-anakku semua ya untuk rajin membaca atau literasi ya yang sekarang menjadi program pemerintah di mana kita disarankan dan juga diharapkan memiliki literasi yang banyak sehingga wawasan kita dan keilmuan kita menjadi berkembang dan negara kita menjadi negara yang maju ya yang memiliki beberapa putra-putra bangsa yang cerdas ya dan pandai. Itu. Nah, bagaimana cara kita agar pandai atau cerdas? Ya, cara membaca itu adalah salah satu cara untuk agar pikiran kita itu menjadi cerdas, akal kita menjadi cerdas. Itu salah satunya, dengan cara membaca. Orang yang sering membaca itu akan mudah untuk memahami sesuatu, ya. Jadi dia mungkin kalau sering membaca, dengan seringnya membaca 1 kali, 2 kali, itu beliau mungkin langsung paham, ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak suka membaca. Ketika mempelajari sesuatu, butuh beberapa kali untuk mengulang-ulangnya. Nah, kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain, 1, menjadi kita pintar, ya, cerdas, ya. Karena ada pepatah ya, jika akal itu kita gunakan setiap hari, maka itu seperti diasah ya. Nah, kalian tahu pisau ketika diasah itu semakin tajam, sama juga dengan pikiran kita. Ketika kita gunakan dengan baik terus-menerus untuk membaca, berpikir, maka pikiran kita akan menjadi cerdas ya. Ya. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Dan yang ketiga, memperbanyak ide. Nah, dari membaca-membaca, kemudian banyak ide yang akan dituangkan, menemukan segala sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Atau juga bisa mengembangkan dari penemuan orang-orang yang terdahulu. Itu karena banyak dan rajin untuk membaca. Ya, itu. Nah, ini adalah manfaat gemar membaca dan ini perlu kita lakukan sebagai peserta didik agar kita menjadi anak yang memiliki wawasan yang luas. Kemudian yang kedua yaitu sikap pantang menyerah. Coba kalian amati gambar ini. Ya. Gambar yang pertama adalah menggambarkan peristiwa di mana seorang anak yang berjuang
untuk mendapatkan suatu ilmu, ya. Kalau dilihat dari situ sangat membahayakan sekali, ya. Dia melewati sebuah jembatan, tetapi jembatannya hanya terdiri dari satu batang bambu dan di atasnya ada tali, ya. Disitulah perjuangan-perjuangan anak-anak yang memiliki kemauan yang kuat, ya, memiliki keteguhan yang kuat untuk membekali dirinya di masa yang akan datang. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini adalah seseorang anak yang belajar. Mungkin anak-anak bisa melihat itu, ya. Ada jamnya, ya. Ya, di situ menunjukkan di bawah itu menunjukkan jam berapa, jam 8, ya. Untuk memulai belajarnya, ya. Ya. Maka dari itu anak-anakku bisa memiliki sikap pantang menyerah untuk meraih masa depan, untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang, ya. Nah, oke, lanjut. Nah, anak-anak, pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu, ya. Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Nah, anak yang semangat tidak cepat putus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar. Nah, jadi ketika kalian berangkat ke sekolah dan sebagainya, menemukan suatu masalah, ya, di jalan, jangan terus kalian merasa ada rintangan yang menghalangi dan kamu tidak melanjutkannya. Nah, begitu juga ketika kalian mengerjakan tugas sekolah yang merasa kesulitan, ya, terus kemudian tidak dikerjakan. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita tinggalkan, ya. Jadi setiap orang itu pasti menemukan sebuah kesulitan. Nah, tinggal bagaimana kita menjalaninya dan juga untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang, ya. Nah, bukti sikap pantang menyerah antara lain, satu, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, ya. Jadi sesulit apapun kita dalam mengerjakan tugas sekolah, selalu dikerjakan. Walaupun mungkin saja pekerjaan itu salah, tetapi dengan kesalahan itu kita bisa mendapat pengalaman, ya, bahwa kita sudah mengerjakan dengan baik. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri, ya. Jadi kita selalu dan selalu untuk melakukan sebuah kebaikan, usaha untuk meraih masa depan yang akan lebih cerah, yaitu dengan selalu meluangkan waktu untuk belajar, ya. Nah, nih. Nah, demikian untuk materi tentang gemar membaca dan juga pantang menyerah. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat di dunia hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.